Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran online kita hari ini, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi PKN untuk tema 7 ya. Nah, untuk hari ini kalian persiapkan buku LKS tema 7 ya, bukan yang kemarin lagi, tapi sekarang yang tema 7. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan belajar dari halaman 11. Anak-anak buka dulu halaman 11. Pada subtema 1 ini kita masih belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari pada tema 6, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak geografis cukup strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberadaan Indonesia ini memberikan sebuah keuntungan, yaitu memiliki berbagai jenis adat istiadat. Nah, salah satu jenis keberagaman yang ada di Indonesia yang kita pelajari pada materi tema 7 ini adalah keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan. Kita punya kurang lebih 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, sudah baca ya halaman 11. Sumatera Utara ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Kemudian ada Jambi, anak dalam, suku anak dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Kepulauan Riau itu terdapat suku Melayu, Laut, dan Batak. Jawa Barat ada Cirebon dan Sunda. Jawa Tengah, Jawa dan Samin. Jawa Timur ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Kemudian ada Bali, Bali Aga, dan Bali Majapahit. Kemudian ada Provinsi Kalimantan Barat, itu ada Dayak. Dayak dengan berbagai macam jenis sukunya tergantung wilayahnya. Ada Gorontalo, Suwawa, Atinggola, Mongondo, dan Bajo Manado. Ada juga Maluku, Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. Ini hanya contoh, karena Indonesia punya 34 provinsi dan masing-masing provinsi memiliki satu dan lebih lagi suku bangsa. Artinya kita memiliki keragaman suku bangsa yang sangat kaya. Selain suku bangsa, Indonesia juga terkenal dengan keragaman agama. Kita buka LKS halaman 17. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, perhatikan LKS halaman 17. Islam. Umat Islam disebut juga Muslim. Kemudian pemuka agamanya disebut ulama. Kitab sucinya Al-Quran dan rumah ibadahnya masjid. Hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Hindu, pemuka agamanya disebut Wasi. Kitab sucinya Weda dan rumah ibadahnya Pura. Hari besarnya ada Hari Raya Sarasvati, Kuningan, Galungan, dan Nyepi. Sementara Buddha, pemuka agamanya disebut biksu, kitab sucinya Tripitaka, rumah ibadahnya disebut wihara. Hari besarnya adalah Hari Raya Waisak, Maga Puja, dan Asada. Kemudian Katolik, pemimpin agamanya disebut pastor, kitab sucinya Injil, rumah ibadahnya gereja. Hari besarnya antara lain Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Kita buka halaman 18. Kristen, pemuka agamanya disebut pendeta, kitab sucinya Injil, rumah ibadahnya gereja. Hari besar umat Kristen antara lain Natal dan Paskah.
Kemudian yang terakhir adalah Konghucu. Pemuka agama Konghucu salah satunya adalah Swesi atau pendeta. Kitab sucinya adalah Dio Sisu Wujing. Rumah ibadat umat Konghucu yaitu Klenteng. Hari besarnya antara lain Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan Kitikong. Nah, itu tadi ada dua jenis keragaman yang kita pelajari pada subtema 1 dari tema 7. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian, kerjakan buku LKS halaman 22 bagian 1 dan 2 ya. Ini bagian 2 itu yang istilah titik-titik ya. Itu ada kesalahan, dia ditulis Romawi 1 juga, tapi sebetulnya Romawi 2. Kerjakan Romawi 1 dan 2 di buku LKS-nya. Kalau sudah, kalian bisa kirim ke wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kita semua.